saya akan mencoba menyampaikan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Saya buka dulu. Bisa terlihat di layar, Ustadzah? Halo? Sudah kelihatan. Terima kasih. Jadi program ini diharapkan menjadi pemahaman bersama bagi guru untuk mendukung dan mensukseskan asesmen nasional ini ya. Di sini saya menyampaikan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini komponennya yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi di AKM ini siswa akan diuji dua hal yaitu literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, asesmen nasional ini berbasis komputer atau bersifat adaptif. Maksudnya adalah pertanyaan yang disajikan kepada siswa itu tergantung pada kemampuan siswa. Kemudian siapa saja peserta AKM tadi sudah dijelaskan ya banyak oleh Ustadzah Hamidia ya. Pesertanya yaitu seluruh satuan pendidikan atau sekolah, baik sekolah swasta atau sekolah negeri ya, semuanya akan menjadi peserta AKM. Namun tidak semua siswa akan mengikuti, akan dipilih atau diambil sampel secara acak ya, kita tidak atau sekolah tidak bisa menentukan oh ini siswa yang pandai-pandai saja yang bisa mengikuti begitu ya, tapi akan dipilih langsung secara acak ya. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Kapan jadwal pelaksanaannya gitu ya. Jadi untuk anak SD atau MI itu hari pertama tes literasi 75 menit. Kemudian ada survei karakter 20 menit. Dan untuk SMP tes literasi 90 menit, sedangkan SMA, SMK, dan yang sederajat ya, survei karakternya 30 menit. Sedangkan hari kedua itu SD tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan SMP dan SMA ya, dan yang sederajat, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Itu ya. Kemudian selanjutnya kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Jadi ini seluruh satuan pendidikan ya, tidak semua murid, ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, biasanya sebelumnya ya, ujian itu diambil di akhir, namun untuk asesmen nasional ini diambil kalau SD kelas 5, kemudian kelas 8 SMP ya, dan kelas 11 SMA. Nanti setiap siswa atau peserta AKM mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Itu. Kemudian ini sudah. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Jadi tujuannya itu tidak untuk menentukan prestasi atau nilai siswa secara individu, akan tetapi
karena nilai siswa secara individu itu menjadi kewenangan guru. Jadi pemerintah melakukan asesmen nasional ini tujuannya adalah sebagai sistem untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Ya. Kemudian asesmen nasional juga untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas dan yang menjadi target dari asesmen nasional. Ini mengapa tidak semua siswa mengikuti, gitu ya, hanya diikuti oleh sebagian. Nah, mengapa selama ini ujian kan di akhir ya, kelas 6 gitu ya. Mengapa yang menjadi sampel itu siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 gitu ya. Nanti hasil asesmen nasional diharapkan akan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Nah, ini tujuannya. Supaya ada perbaikan pembelajaran. Kelas 5, kelas 8, kelas 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Ini tujuannya ya, sangat beda dengan ujian nasional yang selama ini dilakukan. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau di sekolah gitu ya. Jadi murid kelas 5, 8, dan dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolah sehingga sekolah kontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional ini. Nah, kira-kira sampai di sini bagaimana Ustazah? Apakah bisa difahami? Halo? Insya Allah bisa. Bisa. Nah, gitu ya. Nah, terakhir Ustazah perlu diketahui selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru. Bukan AKN tapi asesmen nasionalnya ya. Asesmen nasional ini juga akan diikuti oleh semua guru, kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, apa yang perlu diketahui yaitu informasi dari peserta didik, guru dan kepala sekolah diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Nah, sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Insya Allah itu Ustazah untuk petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Untuk lebih detailnya tentang numerasi dan literasi akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.